mendapatkan hati. Negeri ini memanggilmu kawan, belajar bergerak berbagi untuk negeri. Alhamdulillah kita bisa bertemu hari ini di acara pembebasan. Sebelumnya saya berterima kasih buat rekan-rekan guru-guru di SMP 3 Pacet yang telah menyempatkan diri untuk mengikuti kegiatan kami. Meskipun ini sebenarnya tuntutan tugas, tapi saya berharap, kita berharap apa yang kita pelajari materi hari ini bisa berimbas kepada kegiatan kita semua, khususnya di sekolah. Melanjutkan materi dari Pak tadi tentang 5 posisi kontrol. Nah, saya hari ini akan menyampaikan tentang segitiga restitusi. Mungkin di sini kita semua baru tahu ya tentang apa itu segitiga restitusi. Nah, segitiga restitusi ini Bu dalam Dayan Gosen dalam Restitution School disiplin ini telah merancang sebuah tahapan untuk memudahkan para guru dan orang tua dalam melakukan proses untuk menyiapkan anaknya untuk melakukan restitusi. Nah, apa itu restitusi? Nah, restitusi ini berkaitan dengan cara kita ketika ada seorang murid yang kemudian murid itu melakukan suatu kesalahan yang di luar dari keyakinan atau kesepakatan kelas. Nah, untuk melakukan segitiga restitusi ini, yang pertama kali itu, jadi kita menstabilkan emosi anaknya. Jadi mungkin seperti ini Bu, kalau misalnya ada anak yang melakukan suatu kesalahan, yang melakukan suatu pelanggaran, yang pertama kita lakukan itu kita stabilkan dulu emosi anak itu. Bagaimana caranya menstabilkannya? Yaitu kita memposisikan dulu kalau misalnya setiap orang itu sebenarnya pernah melakukan kesalahan. Setiap orang bahkan bukan hanya anak, jadi si anak itu tidak disalahkan kamu salah, tapi padahal kita juga semua pernah melakukan kesalahan. Nah, kita stabilkan dulu emosinya, kemudian setelah itu kita validasi tindakannya. Jadi kita validasi tindakannya seperti ini. Adakah cara yang lebih efektif untuk memanfaatkan apa yang kamu lakukan gitu. Jadi kalau kita sudah stabil emosi anak itu, oh ya saya sadar dia melakukan kesalahan, kita validasi apa salahnya sebelah mana gitu. Kalau dia sudah sadar kesalahannya sebelah mana, lalu kita menanyakan tentang keyakinannya, apakah perbuatan yang dia lakukan itu benar atau salah, sesuai atau tidak dengan kesepakatan yang dibuat di kelas. Ini Bu. Nah, ini ya. Yang pertama tadi yang saya bilang tadi segitiga restitusi itu yang pertama menstabilkan identitas. Menstabilkan identitas anak. Jadi kalau dia melakukan kesalahan, stabilkan dulu identitasnya, stabilkan dulu kesalahan. Jadi jangan langsung kamu itu salah, kamu itu harusnya begini. Tapi kita duduk dulu, bicarakan bersama dulu. Sebenarnya setiap orang juga pernah melakukan kesalahan. Ibu pernah melakukan kesalahan, kamu pernah melakukan kesalahan. Kemudian bukan kamu saja yang melakukan kesalahan seperti itu. Kemudian yang kedua, nah ini memvalidasi tindakan yang salah. Nah, memvalidasi tindakan yang salah ini contohnya dengan kita jadi ditanyakan dulu tindakannya itu apa, yang kamu lakukan itu tadi apa gitu. Apakah harus begitu ya? Kalau misalnya dia melakukan kesalahan, jadi validasilah tindakan kesalahannya itu apa. Seperti itu. Kemudian sisi yang kedua, menanyakan keyakinan. Jadi kalau sudah kita validasi kesalahannya, kita tanyakan keyakinannya. Kamu kesalahannya sebelah sini, murid sudah mengetahui kesalahannya. Kemudian kita tanyakan keyakinannya, apakah itu sudah benar? Menurut kamu apakah itu benar gitu. Kalau anak sudah menyadari tentang kesalahannya, ya diharapkan pembentukan disiplin anak ini sudah sesuai dengan motivasi intrinsiknya. Jadi
pembentukan proses disiplinnya tidak hanya sekedar dari rasa takut saja, tapi muncul dari dalam dirinya sendiri. Itu sedikit tentang segitiga restitusi. Nah, untuk lebih jelasnya lagi, mungkin kalau saya hanya memaparkan materinya saja, ibu-ibu masih kurang ini ya, kurang menangkap gitu, ini bagaimana langkah-langkahnya. Sama seperti saya dulu gitu, ketika saya mendapatkan materi segitiga restitusi ini masih meraba-raba, ini gimana segitiga restitusi itu, langkahnya seperti apa yang harus kita lakukan. Nah, untuk penerapannya, untuk lebih jelas, akan disampaikan oleh rekan saya selanjutnya. Mangga. Bulatkan tekad, kuatkan Pada hati, Bangga dan ini lambang yang sudah bersedia atau sudah memakai SMK 3 ini untuk pengentasan, dan kami ucapkan selamat yang sungguh luar biasa untuk Bapak dan Ibu penggerak. Ini adalah sebagai inspirasi juga buat kami di Komunitas Tiga yang belum sempat menjadi calon penggerak, dan terutama saya yang usianya sudah tidak lama, hebat luar biasa. Mudah-mudahan ilmu yang Bapak Ibu peroleh saat ini bisa bermanfaat dan bisa menjadi inspirasi bagi khususnya di SMA 3 dan teman-teman hebat luar biasa. Itu sangat menginspirasi, dan yang kami jadi ternyata seperti yang ternyata ada ini harus kami lakukan dari anak yang mungkin selama ini tidak menyadari bahwa kita selalu memberikan hukuman, selalu memberikan instruksi untuk solusi, dan selalu memberikan perintah bukan arahan. Terima kasih luar biasa kepada pemerintah, Ibu Ibu pengelola, Ibu Gayatri dan Ibu Esa, luar biasa. Bapak dan Ibu yang sungguh luar biasa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. bergerak berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Assalamualaikum Fit. Waalaikumsalam Bu. Iya Fitri, boleh nggak Ibu bicara sama Ibu sebentar? Boleh Bu. Tahu nggak Fitri hari ini sudah berbuat kesalahan apa? Tahu Bu, saya minta maaf, saya tadi terlambat datang ke sekolah dan tidak mengerjakan PR dari Ibu. Baik, terlambat dan tidak mengerjakan PR. Nggak apa-apa ya, semua orang juga sudah pernah melakukan kesalahan seperti itu. Kamu itu bukan satu-satunya murid Ibu yang mempunyai kesalahan terlambat dan tidak mengerjakan tugas. Tapi Ibu boleh tanya nggak? Boleh Bu. Boleh? Kenapa sih kamu bisa melakukan kesalahan kayak tadi? Saya semalam menonton Agustusan sampai larut malam karena acaranya seru sekali. Semalam ada perayaan kemerdekaan di tempat tinggal Fitri. Nggak apa-apa ya, kalau kita ingin ikut memeriahkan hari kemerdekaan. Nah, tapi jangan sampai larut malam juga. Menurut Fitri, kalau menonton sampai larut malam, terus besok kita punya kewajiban ke sekolah, bagaimana? Baik tidak? Saya harus tidak Bu. Iya, tidak. Kalau tidak baik, coba. Kalau seperti itu, harusnya bagaimana? Saya harusnya tidak menonton sampai larut malam, dan kalau mau menonton saya harus mengerjakan PR sekolah dulu. Iya, seperti itu. Nah, terus sekarang Fitri ingat tidak tentang kesepakatan kelas yang pernah Ibu berikan waktu pertama masuk di kelas 5? Ingat Bu, Ya, kalau kesiangan maka harus ikut membantu petugas piket membersihkan kelas, dan kalau tidak mengerjakan PR
harus diselesaikan setelah istirahat. Iya, bagus. Sudah Fitri lakukan? Sudah, Bu. Alhamdulillah. Nah, sekarang Fitri sudah tahu kesalahan Fitri. Fitri mau bertanggung jawab. Ibu harap Fitri tidak akan mengulangi lagi ya. Ya, Bu, saya tidak akan mengulanginya lagi. Iya, makasih ya Fitri. Ya, Bu. Assalamualaikum.